Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi stacknya. Nah, di sini stack menggunakan array satu dimensi. Jadi kita udah belajar array. Nah, ini arraynya. Di sini kita punya array ada dari 0 sampai 9 atau kita sebut dengan memiliki 10 elemen. Arraynya kita tuliskan dengan nama S untuk stack. Elemennya berisi 10 dari indeks 0 sampai indeks ke 9. Terus untuk topnya, karena stack kita punya variabel topnya ada di elemen 3 atau S3, kemudian isinya adalah 15 untuk datanya. Jadi topnya ada di indeks ketiga, kemudian X nya di 15. Nah, di sini kita punya 4 buah elemen dari stack. Jadi indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Nah, ini indeks elemen paling bawahnya dari S0, kemudian indeks paling atasnya atau top itu ada di S ketiga atau indeks ketiga dari stack. Prinsipnya untuk stack ada push, pop, kemudian prosesnya ada awal atau inisialisasi, kemudian ada push dan pop. Kita mulai dengan inisialisasi. Jadi sebelum melakukan proses stack, kita lakukan inisialisasi dulu. Kita buat dulu. Di sini kita punya 10 elemen, kemudian dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9, lalu di sini ada -1. Jadi sebelum masuk data, variabel topnya nanti kita simpan di -1. Oke, kita punya 10 elemen. Arraynya kita simpan dengan nama S. Nanti datanya bentuknya adalah integer. Jadi nama arraynya integer S untuk stack dan berisi 10 buah elemen. Awal inisialisasi berarti variabel topnya ada di -1 yang menandakan bahwa stacknya kosong. Topnya sama dengan -1, atau kalau di bahasa pseudocode -1 simpan di top. Nah, pada saat ini stacknya atau array stack belum ada isinya atau kosong. Ini ditunjukkan dengan topnya berada di -1 dan belum ada isinya atau nilai X nya itu masih 0. Topnya -1, X nya masih kosong. Jadi pada saat ini kita sebut dengan inisialisasi. Nah, setelah proses inisialisasi, kita hanya bisa melakukan operasi push atau pengisian data atau insert data. Jadi pada saat inisialisasi ini kita tidak bisa melakukan proses selain push. Nah, ini ada algoritmanya. Jadi top sama dengan top tambah 1, kemudian stopnya itu kita simpan dengan nilai variabel X. Nah, ini algoritmanya. Jadi jika nilai topnya sama dengan masih bisa diisi atau topnya itu
kurang dari n-1. N-nya ini adalah jumlah elemen, dan pernyataan if di sini masih memenuhi syarat kondisi ini, maka pernyataan atau proses ini bisa dilakukan. Tapi jika ini tidak memenuhi syarat, di mana nilai topnya tidak sama dengan n-1, maka kita nyatakan stuck tersebut penuh. Nah, jadi di sini untuk memeriksa apakah stuck tersebut masih kosong atau bisa diisi, kita gunakan proses jika memenuhi syarat ini, ya. Oke. Jadi jika stuck ini masih diisi dengan kondisi topnya masih bisa atau kurang dari n-1, maka kalau nilainya true, maka kita lakukan operasi top sama dengan top tambah 1, dan nilai isi dari topnya itu kita simpan dalam variabel x. Kemudian ada operasi pop atau kita sebut dengan delete, keluar, ambil, atau baca, atau kita sebut juga hapus. Nah, di sini algoritmanya nilai x-nya itu jadi top, kemudian variabel topnya kita kurangkan dengan 1. Jadi ambil dulu elemen yang ditunjuk dari topnya, kemudian nanti topnya kita pindahkan, kemudian masukkan variabel tadi ke dalam nilai x. Setelah itu topnya mundur 1 langkah, jadi top minus 1. Kemudian algoritma untuk melakukan pop, nah ini jika topnya lebih dari minus 1. Jadi kalau dia lebih dari minus 1, kita bisa melakukan proses pop atau pengambilan data atau menghapus. Kemudian kalau ini terpenuhi, maka kita lakukan operasi ini. Kalau ini tidak terpenuhi, maka kita lakukan operasi stucknya kosong. Kita ketahui tadi pertama, jika inisialisasi, maka topnya adalah sama dengan minus 1. Jadi top lebih dari minus 1, maka kita bisa melakukan pop atau pengambilan data. Nah, ini jadi topnya lebih dari minus 1 itu untuk memeriksa stuck apakah kosong, nah, atau masih pada titik inisialisasi. Kemudian kalau benar, kita lakukan perhitungan atau operasi di mana nilai x-nya kita simpan sebagai top dan topnya dikurang 1 untuk mundur 1 langkah. Jika tidak terpenuhi, maka kita buat statement stucknya adalah kosong. Nah, di sini jadi kita dapatkan kondisi stuck ditentukan oleh posisi topnya. Jadi kalau kosong, maka topnya minus 1. Kalau penuh, topnya sama dengan n-1. Kalau bisa diisi, maka topnya kurang dari minus 1. Jika ada isinya, topnya lebih dari minus 1. Oke.